Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita. Dan yang paling utama, kita masih dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih istiqamah dalam ajaran agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkembangan daripada akhir-akhir ini, yang dimana kita orang Islam sudah semakin nampak tidak kompaknya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama ke depan menguatkan ukhuwah kita. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu, orang mukmin itu adalah bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi bagian orang yang beragama Islam tetapi tidak mencintai Islam. Kita tidak mampu membela agama Islam. Oleh karena itu, setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya, kalau kita belum mampu untuk membela agama ini, belum mampu kita untuk menjaga agama ini, ikut kita maju di garda yang terdepan untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, maka minimal-minimal doakan, dukung, support orang-orang yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bela para ulama kita yang mau meluangkan waktunya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bela para habaib kita yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana kita sering salah. Kita sering menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu baik, yang dimana Rasul itu tidak pernah marah, sehingga semua orang beranggapan ketika ada orang Islam yang marah maka tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Memang betul Rasulullah SAW tidak marah ketika dirinya yang dihina, tetapi ketika syariat agama Islam ini yang diinjak-injak, ketika syariat agama Allah ini yang dimain-mainkan, dibuat sesuka hati, tidak ditaati, malah ingin dilanggar dan ingin diubah, maka itulah yang membuat Rasulullah SAW marah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika personalnya Nabi yang dihina, Nabi tidak marah. Tetapi kalau sudah menyangkut ajaran agama, terkait dengan syariat, terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran agama Islam, kalau itu dihina, itu yang coba dilonggarkan, itu yang coba dihilangkan, maka Nabi Muhammad SAW marah. Ketika dulu ada seorang perempuan, dia keturunan bangsawan, keturunan orang kaya, keturunan suku yang mulia, dia melakukan pencurian, lalu mereka mencoba melobi orang yang terdekat dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa dia? Usama ibnu Zaid. Lalu mereka dekati Usama ibnu Zaid bahwasanya supaya tidak ditegakkan yang namanya potong tangan terhadap anak perempuan yang mencuri ini, walaupun dia daripada keturunan orang kaya. Ketika Usama ibnu Zaid melobi Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Apakah Rasulullah santai? Tidak. Apakah Rasulullah lembut? Tidak. Rasulullah marah.
Rasulullah mengatakan bahwasanya seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak saya yang melakukan pencurian, maka aku yang menegakkan hukum Allah, aku yang memotong tangannya. Itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang adil, yang dimana ketika dirinya yang dihina, memang beliau biasa saja. Beliau malah mendoakan. Tetapi ketika agama Allah Subhanahu wa taala yang dihina, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang diinjak-injak, dipermainkan, dicoba dibeli dengan uang, maka Rasulullah SAW marah. Hukum Allah ini tidak berlaku seperti hukum yang kita dapatkan sekarang ini, yang dimana hukum yang kita buat adalah ketika orang yang lemah melakukan kesalahan, maka hukum itu cepat-cepat untuk ditegakkan. Tetapi ketika yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa, yang dekat dengan pemimpin, maka hukum itu tidak mampu ditegakkan. Yang dimana Rasulullah SAW mengancam bahwasanya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kehancuran umat-umat terdahulu itu salah satu penyebabnya adalah ketika hukum hanya digunakan untuk orang-orang yang lemah, tetapi untuk orang-orang yang syarif, orang-orang yang mulia, hukum itu tidak mempan, hukum itu tumpul, maka itu yang dapat menghancurkan suatu negeri. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setidak-tidaknya kalau kita memang belum mampu meluangkan waktu kita untuk dakwah, kita belum ada mental untuk menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, terutama untuk menegakkan yang namanya untuk mencegah kemungkaran, kita belum ada daya, kita belum mampu, kita belum sanggup, kita belum berani, maka dukung, doakan orang-orang yang senantiasa mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita bisa menjadi bagian orang-orang yang senantiasa minimal mendapatkan pahala daripada doa kita, dan kita mampu menegakkan kepala kita di hadapan Rasulullah SAW, yang dimana memang amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perintah baginda Rasulullah SAW. Jadi mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang semakin kuat, umat yang semakin bersatu, umat yang tidak hanya berkawan ketika ada maunya, ketika ada perlunya saja, tidak, tetapi kita persaudaraan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicari ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kuatkan ukhuwah kita rangkul saudara-saudara kita dalam rangka memang mengajak kebaikan. Kita perlu dengan kelembutan, tetapi dalam mencegah kemungkaran, Rasulullah SAW sudah mengatakan, ketika kita melihat kemungkaran, cegah dengan tangan kita. Siapa yang mampu melaksanakan itu? Itulah para penguasa, itulah para pejabat, itulah para petinggi-petinggi negeri. Manfaatkanlah jabatan yang engkau miliki saat ini sebelum engkau nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak punya kuasa, maka cukup dengan kritik kita, tapi usahakan kritik kita yang sopan, usahakan kritik kita yang santun. Jangan sempat mengucapkan kata-kata sumpah serapah sebagaimana yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, kalau memang kita juga tidak bisa dengan lisan kita, tak berani kita, maka dengan hati kita, dengan cara kita membenci perbuatan itu, dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kemungkaran sampai saat ini belum mau membela agama Allah, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, dan mudah-mudahan senantiasa kelak setelah dapat hidayah menjadi salah satu orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.